ternyata di kamarku itu ada yang bunuh diri. Cowok. Entah kenapa dia ngelihat ke kamar mandi yang paling ujung. Kamar mandi paling ujung dan dia ngelihat kayak pocong gitu ngintip setengah badan. Pas aku ngelihat ke kaca itu, aku ngelihat kayak ada pocong, ada cewek itu di belakangku. Nah, semingguan itu makin aneh-aneh kejadiannya. Kamarku itu tiap kali diganti lampunya itu pasti mati lagi. Penitipan mayat bekas bencana alam. Halo friend, selamat malam. Selamat datang di siaran pandangan layar di segmen horor dan medeni. Di episode kali ini, kita kedatangan narasumber dari daerah Sumatera, yaitu Mas Alwi. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi kali ini Mas Alwi ini datang ke sini untuk menceritakan tentang pengalamannya saat tinggal di asrama selama beberapa tahun. Ini asrama sekolahan ya Mas ya? Iya, betul. Tapi lebih tepatnya seperti sekolahan binaan atlet seperti itu. Jadi ceritanya serem ya. Baik. Mudah-mudahan serem ya. Gimana ceritanya Mas Alwi? Ceritanya jadi gini. Ini pengalamanku pas sekolah SMA dulu sekitar 2013-an. Jadi hari pertama masuk sekolah itu kita tinggal di asrama. Nah, aku tinggal di situ sama 3 temanku dari daerah yang sama kayak aku. Nah, jadi kita bertiga ini akhirnya ditempatkan dalam satu kamar yang sama di asrama ini. Oke. Satu kamar tuh berapa Satu orang? kamar berempat. Akhirnya Berempat. ditambah 1 orang yang orang daerah situ juga lah. Oke. Jadi Tapi kita satu angkatan. iya satu angkatan masih kelas 1 lah ya. Nah, berempat. Kemudian di kamar itu kasurnya itu yang kasur asrama yang atas, satu di Tingkat. bawah, satu di atas Oh, gitu. Berarti 2 kasur tingkat ya? Iya betul. Oke. Nah, kita tuh berempat. Nah, mungkin aku ceritain dulu posisi kamarnya nih ya. Boleh. Jadi asrama aku itu bentuknya U gitu. Oke. Bentuknya U, 2 lantai. Nah, posisi kamarku ada di pojok kanan atas. Oh ya. Pojok kanan dari asrama itu di atas pojokan gitu. Jadi naik tangga kita ke kanan terus langsung lurus lagi ke kiri gitu. Oke. Nah, Benar-benar di ujung ya berarti iya, ya? posisinya paling ujung. Nah, hari pertama kita di situ. Jadi pas malamnya itu si 2 temanku ini udah tidur. Yang kasurnya di atas udah tidur, tinggal aku sama temanku yang kasurnya di bawah. Itu kira-kira sekitar jam 1-an kita belum tidur. Malam ya? Dan di asrama itu kalau di atas jam 10, jam 11-an gitu, itu lampunya udah harus mati. Jadi Dalam kamar juga? Iya, di dalam kamar juga gitu. Dan lampu gangnya itu juga mati. Iya. Nah, jadi kan karena harus mati, jadi kita gelap-gelapan main handphone kan. Main handphone. Lagi asik-asik main handphone, nggak ngobrol nih, sendiri-sendiri. Main handphone, tiba-tiba kedengaran suara cewek nangis. Cewek nangis? Iya, itu langsung di hari pertama kita tidur di situ, kita langsung dengar cewek nangis. Lirih apa kencang gitu? Suaranya tuh jelas, tapi jauh banget suaranya. Kayak jauh gitu, tapi kedengaran jelas suaranya. Karena mungkin karena udah malam juga sunyi kan. Iya. Jadi jelas banget gitu ceritanya, suaranya itu. Tapi itu asrama cowok kan? Iya, asrama cowok. Jadi kalau letak asrama itu sebelah-sebelahan sama asrama cewek. Jadi nggak nyatu, ada space lah. Iya. Sama asrama cowok yang sama sebelahnya baru asrama cewek.
Nah, arah suaranya itu dari arah asrama cewek. Oh iya. Awalnya tuh kita ngiranya mungkin ada Mungkin dari asrama cewek ada yang nangis apa segala macam. Jadi kita kayak biasa aja, nggak menghiraukan lah ya. Iya. Nah, besok malamnya kita dengar lagi tuh Di jam yang sama. di jam yang sama, Oh. sekitar jam Jam 1 satuan gitu ya? jam satuan lah. Dan entah kenapa di kamar itu aku dan temanku yang bawah ini selalu paling terakhiran lah tidurnya. Oh, yang Tidurnya. atas tidur lagi tuh. Ya, di hari Ngantuk, pertama mereka tidur duluan terus. Ah. Tidur duluan terus. Nah, di hari kedua ini kita tuh dengar lagi suara si cewek ini kan. Dengar lagi. Nah, aku kaget tuh sama temanku ini lihat-lihatan sambil main handphone. Kayak diam gitu, sama-sama diam kayak dengerin. Berarti udah hening banget Ya. ya itu ya suasana. Suaranya dari arah yang sama. Dari arah yang sama. Oh. Dari arah yang sama. Nah, nggak lama dari situ Iya. itu kita dengar suara kayak orang narik kursi gitu. Kalau di Ubin kalau kita narik kursi kan bunyi Kursi tek, kayu tek, gitu. tek, Di gitu kan. malam yang sama. Gitu Di ya. besok malamnya, hari kedua. Di Hari hari yang kedua. kedua. Oh. Hari kedua aku di Itu situ. masih setelah yang cewek nangis itu ya? Habis. Kan kita dengar tuh, kita udah hening tuh dengar ya. si cewek itu Cewek dengerin, itu. kayak dengerin ini beneran suara nangis atau enggak gitu Iya. kan, mastiin. Nah, pas kita diam itu kita dengar suara orang narik kursi tuh, kayak Berarti orang narik kursi. selang sebentar gitu Mm-mm. ada orang narik kursi Iya. gitu. Kayak orang narik kursi pas di depan kamar itu. Gimana masuk jalan terus gitu. Kayak orang dari jauh kayak menjauh, Iya, mendekat Tek, tek, suaranya tek, tek, kenceng gitu kan. kenceng gitu ya. Tek 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 tek. Di depan kamar kenceng loh mas. Suara- Iya, sampai ke depan kamar karena kamarku posisinya di pojok. Iya. Suaranya berhenti sampai situ doang. Oh. Hmm. Jadi Gitu. karena aku dan temanku ini akhirnya kita juga ngerasa ngeri, Hmm. kita berusaha buat tidur nih. Berusaha buat tidur tapi tetap dengar kalau aku tetap dengar si cewek ini nangis. Oh masih. Oh, masih. Masih sampai aku ketiduran aku masih dengar cewek ini nangis. Itu suaranya sorry mas itu. Ya. Gitu. Iya. Langsung. Kayak orang kayak nangis sedih sendiri Sesegukan gitu ya. gitu Heeh. Oke. Nah, kayak gitulah. Tapi itu jauh, suaranya tetap jauh. Hmm. Masih dari arah yang sama. Suaranya jauh. Nah, akhirnya malam itu kejadiannya kayak gitu. Itu berulang beberapa kali. Nah, tapi anehnya aku lupa ya, sekitar seminggu dari kejadian itu kita dengar awalnya pasti kita dengar si cewek nangis. Oke. Masih. Cewek dulu. Masih Jamnya sekitar jam segituan. sama ya. Mm-mm. Oke. Jadi kalau suara yang kursi tadi, maksudnya kalian nggak ngecek gitu apa gimana keluar kamar? Pas itu nggak berani Oh, buat ngecek, nggak berani buat keluar kamar, terus nggak berani juga ngidupin lampu ya. gitu, karena takut Dimarahin. takut Ya. dimarahin, takut Ada yang apa-apa nih? tidak diharapkan lah. Ya. Nah, jadi kita malah di surprise monggo. jadi akhirnya kita berusaha tidur aja lah mas malam itu. Nah, semingguan itu makin aneh-aneh kejadiannya. Kita dengar suara cewek nangis. Terus ada satu malam itu tiba-tiba kita nggak dengar si cewek ini nangis. Oh, Ya, dicariin malah nih nggak denger ya? Kok nggak ada? iya, karena kayak semingguan tuh kayak kita tiap malam denger cewek nangis kan. Tapi kita pas itu juga nggak berani cerita ke teman yang atas Yang ini. di atas, Oh, berarti tetap nggak tahu tuh, nggak dikasih tahu. Nggak Skip dikasih ya tahu. informasinya itu ya. Iya, karena takut, mereka juga takut kan. Jadi satu kamar ikutan takut. Nah, jadi yang tahu cerita tuh kita berdua doang. Nah, setelah semingguan tuh kita nggak denger si cewek ini nangis. Nah, tiba-tiba lagi main handphone sekitar jam 1 jam 2-an gitu. Kita dengar suara kayak kayu jatuh gitu, kayak atap asrama itu roboh. Kenceng banget suaranya. Gitu kan. Plafon jatuh gitu ya? Ya, plafon jatuh kan kenceng ya. Iya. Nah, itu seisi kamar itu dengar. Oh, empatnya nih. Empatnya dengar. Iya. Dengar Nah, setelah dengar
si temanku yang atas 2 ini kan udah tidur nih. Iya. Nah, mereka dengar, mereka kaget juga. Oh, Ini karena kita berempat, kita beraniin buat ngecek. keluar ngecek atau bener apa memang benar pelakon yang jatuh apa gimana Iya. kan. Kita nyalain lampu, kita coba cek ke depan tuh, buka pintu masih gelap kan, nggak kelihatan apa-apa. Kita coba nyalain lampu gangnya, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa, Bersih. bersih, nggak ada kayu jatuh, nggak ada apa-apa. Oke. Penghuni lain yang di kamar lain itu juga berarti nggak ada yang keluar. Nggak ada yang keluar, Berarti cuman murni kamar kita doang. Kamar masnya doang. Iya, cuma kamar kita doang itu yang dengar. Oke, lanjut Mas. Nah, habis itu karena kita udah sama-sama takut nih, Iya. kita akhirnya memberanikan tidur dengan menyalakan lampu. Oh. Nah, kita nyalain lampu tuh, untungnya nggak ketahuan. Iya. Gitu, akhirnya kita berusaha tidur nyalain lampu karena kan itu asramanya tuh kayak atlet binaan gitulah ya. Iya. Jadi besoknya kita harus sekolah, pulang sekolah langsung latihan. Jadi mau nggak mau kita harus maksain tidur karena takut capek lah ya. Gitu. Oke, berarti selama 1 minggu dari cewek nangis, kayu jatuh, kursi itu masih gangguan suara ya? Apa ada penampakan juga atau gimana? Itu kita belum ngelihat penampakan sama sekali. Cuman Dari suara. iya suara-suara doang gitu. Nah, mungkin selang beberapa lama itu baru ada yang aku sendiri yang ngerasain itu. Aku lupa jaraknya berapa lama gitu ya. Nah, pas malam itu aku belum tidur nih. Nah, si temanku udah pada tidur. Aku dengar orang lari. Pertama aku dengar orang lari, tapi dari arah kamarku menjauh. Oh, Kalau sebelumnya orang kan ujung satunya gitu. kalau sebelumnya kan dari jauh mendekat tuh. Ah, Nah, yang itu dari Dari sangat kamar. keras banget suaranya sampai hilang gitu hilang. kan. Orang lari itu kan kalau di lantai 2 kan masih kedengaran tuh orang lari kan, apalagi udah malam. sprint nggak? Iya, kayak sprint orang sprint gitu, kenceng Ngivut. gitu kan. Kira-kira kan kedengeran tuh Kak pakai alas kaki apa enggak? Kayaknya kedengarannya pakai alas kaki. Oh, pakai alas kaki. Kedengarannya pakai sepatu gitu. Jadi kan bunyi tuh kalau sepatu ke lantai ya. Nah, terus aku ngerasa kok ada yang lari malam-malam gitu kan. Gak lama dari situ aku dengar orang main skipping. Main skipping kan, kalau kita main skipping bunyi kan? Iya. Skippingnya bunyi Suara kan? talinya itu ya. Vut, vut. Sama loncat-loncat gitu kan? Oh iya. Itu dengar tuh. Itu malam juga jam berapa? Di malam itu juga habis orang lari itu, aku dengar orang main skipping. Sekitar jam berapa itu, Mas? Sekitar jam 12-an gitu. Jam 12-an. Aku dengar orang main skipping. Kayak aku udah berusaha mau tidur tuh kan. Kayak kan kita juga merasa terganggu tuh. Siapa main skipping malam-malam kan. Nah, aku cobalah ngecek Sendiri. sendiri. Aku nyalain lampu kamarku. Terus nyalain lampu lorongnya itu. Itu nggak ada orang main skipping. Tapi aku ngelihat ada kayak cewek putih. Iya. Jadi kalau dari kamarku ngelihat ke ujung lorong sana, itu ada rak sepatu. Nah, dia berdiri pas di rak sepatu itu. Jadi aku buka pintu kamar, terus aku nyalain lampu lorongnya itu kan. Aku nyalain, terus pas aku lihat gini, itu aku ngelihat jelas banget itu putih, kayak cewek. Karena masih remang-remang juga mungkin ya. Jadi aku lihatnya itu putih, Rambutnya panjang, tapi aku nggak ngelihat mukanya. Oke. Tapi aku ngelihat itu putih, terus rambutnya Itu kelihatan terurai gitu. Jarak dari pintu kamarmu ke lemari sepatu ya? Dekat lemari sepatu kan? Iya. Jaraknya gimana? Deket apa agak jauh? Jaraknya tuh sekitar mungkin 4-5 meteran lah. Ya lumayan. 4-5 meteran. Aku ngelihat itu kayak berdiri doang. Di atas. Ngeliatin kamu juga? Arahnya ke aku. Berdiri ke arahku. Di atas rak apa di depan rak? Di depan rak itu. Oh, di depan rak. Di depan rak itu. Ngeliat ke arahku. Pas aku ngeliat gitu aku kaget. Aku langsung tutup pintu, matiin lampu, aku tutupan. Dan aku gak cerita tuh ke temanku. Gak cerita aku ke temanku yang semuanya tuh kan, yang 3 itu gak cerita. Malam besoknya itu
Jadi kamar mandi di asramaku itu ada 10 tapi dibagi 2 tempat. Ada yang di sudut. 10 itu satu lantai. Satu lantai itu ada 10, tapi ada karena bentuknya U gini, Iya. nah ada di sudut sini sama sudut sini. Oh iya. Kamar mandinya tuh, jadi kan di sini ada 5. Nah kalau dari kamarku kan di pojok sini, jadi aku lurus baru masuk ke kamar mandi sini. Masuk kamar mandi baru ada 5 kamar mandi di dalam situ. Nah entah kenapa juga kamar mandi di asramaku itu tiap kali diganti lampunya itu pasti mati lagi, putus lagi. Jadi yang dua-duanya apa? Iya, Oh, dua-duanya. dua-duanya. Jadi sering kamar mandinya itu gelap. Dua-duanya gimana sih? Di toilet ada- yang 5 sama 5 ini. Ya. Oh, dua-duanya tuh mati semua. Mati terus, nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena listriknya apa segala macam. Tapi itu seringnya gelap, nggak nyala lampunya. Semua. Jadi 10. Iya, 5 kan, karena dekat kamar gitu 5. 5 kan berarti mati semua tuh. Mati Nggak ada semua. yang nyala? Nggak ada yang nyala. Karena kayak kamar mandinya tuh nggak atasnya tuh nggak ketutup gitu. Jadi cuma ada lampu sekitar 3 gitu buat nerangin semua kamar mandinya gitu. Nah, karena kamar mandinya ini gelap, jadi kita hampir setiap ke toilet tuh kita bawa senter kan, bawa senter handphone gitu. Nah, temanku ini pas malam itu dia ke toilet. Dia ke toilet bawa senter handphone kan. Bawa senter handphone. Nah, terus pas dia kencing gitu. Kencing pas dia mau balik badan pas mau balik ke kamar. Itu kan kamar mandinya 5 nih, berjajar gini kan. Iya. Nah, dia cerita tuh dia di sini nih, kamar mandi yang pertama. Oh, yang pertama yang paling dekat ya. Masuknya dari mana? Masuknya dari sini nih, masuk dari Oke. sini baru masuk ke sini kan. Nah, dia Paling deket ya berarti. paling dekat dari luar lah. Iya. Jadi masih ada cahaya-cahaya dari luar juga kan. Nah, dia kencing di situ, pas dia mau balik, dia entah kenapa dia ngelihat ke kamar mandi yang paling ujung. Iya. Kamar mandi paling ujung dan dia ngelihat kayak pocong gitu ngintip setengah badan. Miring gitu berarti. Berhenti. Aku udah baca. Nah, dia pas ngelihat gitu, itu kayak miring ngintip gitu kan. Miring ngintip, dia langsung lari tuh. Lari ke kamar. Nah, dia langsung cerita. Nah, pas aku mau ke kamar mandi karena aku udah dengar cerita dia, aku takut nih. Aku takut jadi aku udah temenin kan. Alhamdulillah nggak ada kenapa-kenapa. Nah, nggak lama dari situ, mungkin udah sebulanan ya, sebulan 2 bulanan kita di situ. Giliran aku nih, karena kita udah agak lupa nih sama ceritanya dia, jadi aku ke toilet sendiri. Rasa aman nih ya. Karena udah kayak dia juga nggak ada cerita lagi apa segala macam, jadi aku ke toilet sendiri, tetap bawa senter lagi, dan aku kejadiannya sama kayak dia. Aku lagi kencing, pas aku balik badan, ada yang ngintip. Ada yang ngintip putih Di posisi yang sama. di posisi yang sama. Jadi kamar mandi itu kan karena ada ventilasi jadi ada cahaya dikit-dikit kan. Iya. Itu aku lihat jelas banget tuh dia ngintip kabur nih aku. Nah, gang lorongnya kamar ini kan masih gelap nih. Sosoknya apa, Mas? Aku ngeliatnya kayak pocong. Tapi hitam ya. Ngeliat mukanya nggak? apa? Mukanya aku nggak ngeliat, tapi kayak bentukannya tuh Siluet kayak, ya? kayak siluet pocong gitu kan. Dan karena aku refleks langsung lari nih, pas aku keluar dari kamar mandi ke arah kamarku, dan lorongnya itu kan karena masih gelap, aku masih pakai senter. Di rak sepatu yang sebelumnya, aku ngeliat lagi si cewek itu. Wah. Berarti kamu lari lihat pocong, pas lari ada itu tuh nungguin. Wah. Jadi pas aku keluar kamar mandinya, itu aku langsung ngeliat, kan aku lari ke depan nih, lari. Nah dia ngeliat ke arahku. Terus? Kan kamu mau ke kamar. Aku panik nih kan. Dan akhirnya aku ngelewatin dia. Etel yo. Aku nggak berani buat mundur lagi. Iya. Tapi mending aku ke kamar kan daripada aku balik lagi kan. Larinya kan kenceng atlet. Anjir. Jadi aku lari langsung masuk kamar tuh. Dan itu pas aku lari karena aku lari beneran lari kan. Itu kan kedengaran tuh suara. Itu di kamar-kamar lain tuh pada keluar juga. Dengar suara aku lari. Oh, jangan-jangan yang kamu denger lari gitu juga orang. Jangan-jangan aku ya. Jadi pas akhirnya aku balik ke kamarku,
aku balik ke kamarku dan orang-orang pada keluar. Pas pada keluar itu, pas aku lihat ke belakang lagi itu udah nggak ada. Yang ceweknya. Nggak ada, terus dinyalain kan sama temanku lampu dan lorongnya itu udah nggak ada. Terus pada nanya tuh kenapa kan? Nggak apa-apa aku bilang, nggak apa-apa. Tapi pas aku masuk kamar baru aku ceritain ke temanku yang kejadiannya, yang dia juga ngerasain itu kan, yang pernah kejadian sama kayak gitu. Temenmu yang pernah ngerasain itu yang di bawah juga? Oh, yang atas aman ya, friend? Iya. Tapi pernah sekali temanku yang di atas, pas di atasku persis, pas lagi tidur lagi hening, nggak ada apa-apa nih, malam itu nggak ada gangguan, nggak ada gangguan apa-apa, terus kita lagi main handphone, tiba-tiba dia loncat dari atas ke bawah, loncat tiba-tiba kaget nih kan kita, loncat langsung ngidupin lampu, buka pintu, ngidupin lampu lorong. Ngapain? Kita masih kayak kaget, heran kan, kenapa nih dia nih ngidupin lampu kamar, buka pintu, terus ngidupin lampu lorongnya itu. Terus abis itu dia matiin, tutup lagi tuh kamar. Terus kita tanya, kenapa? Dia bilang, anak-anak depan berisik katanya. Padahal kita nggak dengar suara orang. Wah, padahal dia tidur kan? Dan dia lagi tidur. Dia lagi tidur, kita nggak dengar suara orang, tiba-tiba dia loncat tuh gitu. Padahal kan agak tinggi ya. Suara dia loncat tiba-tiba. Terus abis itu pas dia bilang, anak depan berisik gitu katanya kan. Ini berisik gimana maksudnya? Orang ngobrol kah? Apa kayak yang tadi ada orang lari, ada orang skipping, berisik olahraga gitu lah? Enggak, dia cuma bilang anak depan berisik. Terus dia matiin lampu, dia naik lagi tidur. Dia naik lagi tidur. Bisa ya? Aneh kan? Dia naik lagi tidur, terus aku lihat kayak sama temanku tuh masih kayak Ya bingung. shock lah. Kan, ya. Lihat-lihat. Kenapa kok dia tiba-tiba langsung tidur lagi, nggak cerita apa-apa kan? Besoknya kita tanya, tadi malam tuh kenapa? Lah dia juga bilang, emang tadi malam aku kenapa? Hah? Dia nanya, emang tadi malam aku kenapa? Aku tidur gitu. Berarti itu nggak sadar juga dia ya? Iya, kayaknya dia juga nggak sadar. Tapi beneran kita tanya, kenapa gitu kan? Katanya anak depan berisik. Aduh. Wah. Gitu doang. Pas kita tanya besoknya, dia bilang, enggak. Emang kenapa? Katanya, aku tidur kok tadi malam. Gitu. Jadi dia nggak ngerasain apa-apa. Mungkin ngigo mungkin ya. Antara ngigo, kalau enggak itu bagus sih ngigonya. Iya. Aku juga gak ngerti kan. Seremnya kalau bukan ngigo sih. Kalau bukan temenmu juga sih yang Iya loncat. ya. Tapi kan aku ngelihat sama temanku nih, kita ngelihat berdua nih. Iya. Bukan cuma aku. Terus kamu ngecek pas dia lari, ngecek kamarnya dia nggak, kasurnya dia? Enggak. Tapi aku dengar itu loncat, terus dia langsung nyalain. Loncat. Oke, kembali ke tadi. Setelah kan dari masnya yang di kamar mandi sampai masuk kan, itu tadi gimana pas cerita ke temennya? Nah, akhirnya jadi kan kita punya senior juga kan. Nah, akhirnya kita berani buat cerita ke senior. Oke. Nah, kita akhirnya berani cerita ke senior bahwa kita udah beberapa bulan di situ, kita digangguin terus nih. Tapi aku sama temanku ini doang nih. Yang di bawah berdua itu ya. Kita ceritain lah ya kan, kayak yang kita alamin gitu. Nah, si seniorku ini akhirnya dia cerita. Jadi pas dia kelas 1, dia dapat cerita juga bahwa ternyata di kamarku itu ada yang bunuh diri. Cowok. Karena kan dia sama cowok ya. Ada yang bunuh diri itu di kamarku. Tapi dia nggak cerita kejadiannya kapan, karena dia juga diceritain pas dia masih kelas 1. Diceritain nggak bunuh dirinya itu gimana? Kalau di situ dia bilang minum obat. Racun. Racun gitu. Jadi bunuh Tapi diri. kejadiannya udah lama. Katanya sih pas dia masih kelas 1, nah itu yang dia diceritain sama senior yang pas itu anak kelas 1 juga yang bunuh diri. Berarti angkatan sebelum dia. Oh, belum lama berarti. Berarti kalau sama aku mungkin beda 3 angkatan lah. 3 angkatan. Nah itu di situ tuh bunuh diri.
Terus kita akhirnya kan karena kita juga takut kan karena udah ceritain ada yang sempat bunuh diri. Jadi kita kayak minta nih, boleh nggak kalau kita tuh tukeran kamar? Oh iya. Tukeran kamar. Terus kita cerita juga ke pelatih gitu kan, kita cerita ada kejadian ini. Akhirnya dari pelatih karena dulu anak kelas 1 itu nggak boleh digabung sama senior karena takutnya ada senioritas. Jadi Tapi sebelumnya yang di lantai 2 tuh apa emang buat anak-anak kelas 1 apa gimana? kalau yang sudut kanan ini anak kelas 1 semua. Pasti ya. Yang sudut kanannya anak kelas 1 semua gitu. Jadi akhirnya karena nggak boleh digabung, terus kan kita udah cerita itu, kita nggak boleh pindah kamar. Tetap di situ. Tapi dua temanku yang di atas ini diganti nih sama senior. Akhirnya kita dicampur buat jagain. Enggak, maksudnya yang diganggu kan 2 yang bawah ya. Kenapa yang dipindah enggak 2 yang bawah? Kayaknya kok Malah yang enggak diganggu kan? Iya. Yang dipindah nih, yang 2 di atas nih akhirnya mereka dipindah ke kamar senior. Pas itu padahal aku minta aku yang dipindah. Aku yang dipindah kan. Tapi temanku yang di bawah ini nggak kebolehin. Kita berdua aja di sini. Kita berdua di sini. Ditambah lucu kancane. Ditambah 2 seniorku. Ditambah 2 seniorku kira kita berempat di situ. Tapi kamarnya nggak jauh-jauh banget lah dari kamar senior kan, karena masih dalam satu asrama gitu. Tetap di bawah. Tetap di bawah. Iya. Terus setelah pergantian personil itu gimana? Pas pergantian personil itu kita aman. Kita nggak diganggu. Anehnya itu kita nggak diganggu. Nggak tahu mungkin karena memang udah bosen gangguin kita atau memang gimana. Tapi itu kita nggak dengar lagi suara cewek nangis. Kita nggak dengar lagi seorang lari, orang skipping, itu kita nggak dengar. Padahal sebelumnya kan itu sering kita dengar. Nah, abis itu aman-aman aja gitu. Aman-aman aja. Nah, abis itu kita udah naik kelas 2 nih. Naik kelas 2 pindah nih kamarnya. Udah bisa pindah kamar kan? Akhirnya nih. Kita pindah ke kamar seniorku yang sebelumnya. Seniorku yang sebelumnya. Jadi kita gabung lagi sama anak yang 4 sebelumnya. Yang pas masih kelas 1. Jadi kita gabung ke situ. Kita berempat di situ. Itu posisi kamarnya pas di depan tangga. Tangganya itu di mana? Kan letter U nih. Ini kamarmu yang lama. Kan gini nah. Ini kan kamar yang lama, ini toilet tadi. Ya. Tangganya? Jadi kan kita naik ke atas. Itu kita langsung ketemu 2 kamar di sini. Baru kamar di sini lain. Di belakang sini. Jadi cuma ada 2 kamar. Dan sebelah kamar itu di kosong. Dan dijadiin gudang. Kayak jadi tempat kasur-kasur bekas. Lemari-lemari bekas gitu. Dan itu selalu ditutup. Nggak pernah dibuka. Nggak pernah dibuka. Paling dibuka kalau ada yang bersihin. Nah mereka kadang-kadang naruh sapu-sapunya di dalam situ. Jadi biasanya siang-siang gitulah dibukanya. Nah di kamar itu kan kita berempat lagi tuh. Itu di kamar itu aman-aman aja di dalam kamarnya ya. Aman-aman aja. Tapi di kamar mandi ini itu masih kadang-kadang lampunya masih sama tuh. Nggak tahu kenapa, padahal kita udah naik kelas 2, lampunya pasti selalu kayak gitu. Mati terus. Dan karena mungkin baru diganti itu agak lama lagi diganti lagi. Semingguan lagi baru diganti gitu. Tapi mati lagi ya? Nggak lama dari itu mati lagi. Nggak tahu karena memang rusak atau gimana ya, tapi sering banget mati. Nah, satu ketika ada anak kelas 1 nih, kita udah punya udah kelas 2 kan. Ada yang anak kelas 1 pas malam aku belum tidur. Nah di depan kamarku itu kan ada tangga. Nah terus ada kayak space kecil gitu buat kita biasa duduk-duduk situ di depan kamarku. Nah aku pas malam itu aku duduk di situ malam sendiri karena anak-anak kamarku juga belum pada tidur. Jadi masih karena udah kelas 2 kita udah mulai nakal lah. Malam-malam udah mulai berani nyalain lampu. Nah, jadi dari kamarku masih kelihatan, masih terang gitu kan, kebuka gitu. Karena di daerah situ agak panas suhunya, cuacanya panas gitu kan. Tapi gerah kan. Kalau dari asramanya nih, emang di daerah kota apa emang wajar kena panas atau bagaimana, apa di agak
pedesaan apa gimana? Eh, di daerah pesisir Pesisir. pantai lah, Oh, ya. iya. Nggak Oh, jauh dekat dari pantai. pantai. Nggak jauh dari pantai, tapi masih di kota, masih pinggiran kota gitulah. Nah, jadi aku duduk di situ sambil nyari-nyari angin lah, buka jendela aku buka, terus duduk main handphone, ngegame di situ. Tiba-tiba dari arah kamar mandi ada yang teriak. Aku langsung manggil temanku nih, Teriak-teriak gimana? kayak orang teriak biasa. Iya. Langsung. Cowok apa cewek? Cowok. Cowok. Nah, orang teriak, tapi nggak ada yang keluar nih yang lain, karena kita pada belum tidur. Iya. Kita keluar kan ke arah kamar mandi berempat. Oh, denger semua ya berarti. Oke. Pas kita di kamar mandi itu ada anak kelas 1 nangis Di kamar mandi. Di kamar Oh, berarti mandi. yang teriak emang orang Iya. beneran ya? Saya Iya. kirain bukan orang. Oh. tapi dia berdiri di situ takut, kayak nggak berani bergerak gitu. Iya. Nge-freeze. Heeh. Nah, kita lari tuh ke arah kamar mandi. Heeh. Pas kita itu kan kita bawa handphone juga, kita center, terus dia berdiri di situ, terus dia langsung bilang, di belakangku bang, katanya, di belakangku ada yang ngeliatin, katanya gitu. Dia Oh, posisinya menghadap ke mana? Jadi Membelakangi yang pojok apa? ya membelakangi pojok. Yang Berarti posisinya Oh, udah berarti kayak mau keluar ya? di belakang dia tuh ya pojokan itu ya? di pojokan itu kan, di belakangku bang ada yang ngeliatin, gitu. Pas kita lihat tuh nggak ada. Nah, karena dia masih baru di situ, kita berusaha kan itu Buat nenangin. Iya. Kita bilang itu nggak ada apa-apa, nggak ada Senior nih. udah mulai itu kan, sampai masuk tuh kita berempat, kita senterin kan, emang nggak ada apa-apa. Tapi dia tuh nangis ketakutan. Akhirnya kita anterin ke kamarnya. Itu kita balikan. Oh, dia nggak cerita tuh. Dia lihat apa gitu? Dia cuma bilang di belakangku bang ada yang Ngeliatin, ngeliatin gitu doang ya? gitu. Tapi sambil nangis. Nah, kita anterin tuh ke kamarnya. Padahal kamarnya itu pas sebelahan sama kamar mandi. Oh, deket dong. Di sini kamarnya, masuk langsung kamar mandi nih. Males. Deket gitu. Dan asramaku tuh nggak gede-gede banget. Jadi dari kamarku ke kamar dia tuh cuma selang 3 kamar. Tapi memang ke space sama tangga kan. Ya. Di 3 kamar di sini langsung kamar mandi. Nah, kami antar tuh ke kamarnya. Kita bangunin tuh teman-temannya. Ini temanmu dijagain gitu-gitu kan. Kalau ke kamar mandi temenin aja nggak apa-apa gitu. Nah, balik ke kamar. Si kamar yang gudang yang sebelah kamar ini kan nggak pernah dibuka kan. Dan kita juga nggak mau tahu itu kenapa nggak pernah dibuka. Tapi kadang-kadang kita suka lihat orang yang bersih-bersih itu naruh sapu di situ, naruh pelan di situ kan. Nah, dia doang yang buka nih. Jadi kuncinya di bawah ya? Oh iya. Nah, aku lupa berapa lama aku tinggal di situ. Jadi kita memang nggak menghiraukan si gudang itulah. Nah, satu malam kita beli makan di luar. Habis makan segala macam. Kan aku berempat nih di kamar. Kita makan. Karena udah malam, aku males nih buat buang sampah ke bawah, karena buang sampah harus ke bawah, harus keluar kan. Malam itu, jadi aku cuma mau naruh di sebelah kamarku depan pintu doang, besok baru dibuang gitu kan, sama makanan. Tapi pas aku buka pintu, aku lihat pintu gudang itu kebuka. Posisi jam? Sekitar jam 12-an lah, jam 11 jam 12-an gitu. Jadi sebenarnya masih orang bawah juga masih ada suaranya. Masih belum sepi-sepi banget. Orang bawah juga masih ada suara gitu kan. Nah, tapi malas aja aku ke bawah buat buang sampah. Terus aku lihat itu kebuka, entah kenapa aku pengen buang sampah ke dalam situ. Jadi kubuka tuh pintu ya. Kan kelihatan tuh masih ada cahaya-cahaya kan, kan masih belum malam juga. Belum pada matilah lampunya. Masih kelihatan, jadi aku ngeliat kasur-kasur ditumpuk-tumpuk kan. Kasur-kasur ditumpuk. Nah, pas aku buka, entah kenapa aku bukanya full. Aku buka full, aku buang tuh sampahnya. Ngide ya. Iya. Nah, pas aku buang sampah, itu pas lurusan dari pintu masuknya ada lemari kacanya gede. Kacanya gede, aku buang tuh. Nah, pas aku ngeliat ke kaca itu, aku ngeliat kayak
ada pocong, ada cewek itu di belakangku. Dari Pantulan. pantulan kaca itu. Di belakang persis. Ya. Kayak nempel gitu di belakangku itu. Dua gitu apa gimana? Aku ngeliatnya banyak. Kayak kaca itu kayak penuh. Kayak aku di samping-sampingku gitu, itu banyak. Di kaca itu. Ku buang langsung kututup kan. Tetap dibuang. Tetap kebuang. Tetap kebuang langsung kututup. Ceritalah aku sama temanku. Aku di kaca itu aku ngeliat kayak makhluk-makhluk di samping-sampingku, di belakangku, bilang kayak setan gitu kan. Terus aku cerita tuh sama teman-temanku yang 4 nih. Terus dia bilang nggak, mungkin perasaan aja, mungkin cahaya, pantulan cahaya katanya gitu kan. Tapi ini kamu kan tadi bilangnya ada cewek tuh di sama belakang. pocong kan. Tapi Iya. kan rame tuh. Iya. Lah yang Kayak lain tuh bentukannya gimana? Bentukannya sama kayak cewek sama pocong gitu. Oh. Tapi banyak. Banyak. Kayak di sampingku juga ada, tapi aku ngeliatnya di situ. Pas aku kesini nggak ada. Padahal setelah tak buang kan kamu tutup. Aku langsung, karena kan sebelah-sebelahan sama Iya, kamarku, aku iya. langsung masuk lagi kan, masuk Padahal kamar. sebelahnya. Dan orang kamarku juga belum pada tidur. Langsung cerita sama teman-teman gitu. Nah, mereka mungkin cuma nenangin doang, bilang gak ada lah, cuma halusinasi lah gitu kan. Nah malamnya itu udah tidur. Nah aku mimpi kejadiannya sama kayak yang aku lakuin itu. Sama gimana diulang nih? lagi ya. Iya. Sama persis. Iya, jadi aku mimpi aku bawa sampah, terus Iya. aku buka pintu itu. Aku buang sampah itu, Iya. tapi di dalam situ setan semua. Oh, di dalamnya nek di mimpi. Di dalam situ aku kayak ngeliat mereka tuh kayak berdiri di situ. Di dalam situ. di dalam ya. Di dalam situ kayak, tapi aku nggak di mimpi itu, aku nggak ngeliat itu ada tumpukan Oh. kasur, Nggak terlihat kaca, gudang gitu nggak ya. ada kaca, kayak Kosong. kamar biasa ya. Tapi Kosong. Kayak kosong doang, nggak ada apa-apa, kosong, tapi banyak terus si dalam mimpi itu mereka langsung kayak ngejar ke aku. Ngejar ke arah aku langsung kebangun kan. Langsung kebangun, aku coba nyalain lampu. Terus pas itu aku kebelet terus karena aku mimpinya itu, aku bangunin nih temanku yang satunya, temenin ke toilet. Pas balik dari toilet, aman-aman nih, di toilet aman. Pas balik baru ku ceritain kalau aku mimpi itu. Nah, terus dia cerita juga, ternyata dia juga pernah mimpi kayak gitu. persis. Iya, dia bilangnya dia buka kamar si gudang ini, itu. nah, terus dia ngeliat banyak itu kayak pocong dan lain-lain gitu. Itu temenmu, temen yang sama yang Teman tadi yang ya? sama. Yang di Dan bawah teman kan? yang di bawah. Wah. Teman yang di bawah. Jelas-jelas kalian doang ya, berdua doang ya. Padahal sebelumnya aku nggak pernah, sebelum tinggal di situ ya, Ah. itu nggak pernah ada kejadian yang kayak gitu. Di situ doang. Oh. Berarti emang maksudnya sebelum di situ tuh nggak sensitif kan, nggak pernah lihat gitu nggak ya? Enggak. Jadi cuma pas di situ doang. Nah, terus akhirnya pas kumpul sama senior-senior yang udah kelas 3, kita cerita lagi tuh. Kita cerita. Nah, mereka baru cerita ternyata di asrama itu selain ada yang bunuh diri di kamarku yang sebelumnya pas kelas 1, Iya. di asrama cewek juga ada yang bunuh diri, tapi gantung diri. Gantung dirinya bukan di kamar. Jadi di asrama cewek itu, di atas asrama cewek di lantai 2-nya itu ada ruang fitness. Iya. Ruang fitness gitu kan. Nah, dia tuh bunuh diri di situ. Di ruang fitness. Di ruang fitness cewek. Kenapa? Oh, jatuhin barbel gini apa? Enggak, pokoknya dia kegantung di apa sih yang tarik-tarikan itu. Tahu kan? Oh, yang gini Nah, gitu ya. Di Iya. situnya. Iya, jadi di atas tuh Ada dia itu ngegantung. kan nggak begitu tinggi. Nggak begitu tinggi kan? Nggak begitu tinggi. Nah, ceritanya dia bunuh diri di situ. Tapi cerita kenapa bunuh dirinya nggak Alasannya nggak tahu ya. nggak tahu. Karena itu katanya udah lama. Udah lama pas mereka juga belum di situ, itu udah diceritain, udah lama gitu. Nah, terus mereka baru ngomong tuh, sebenarnya si asrama ini
dulunya itu pernah dibuat untuk penitipan mayat bekas bencana alam. Mayat bekas bencana alam. Ya, Jadi korban-korban kayak ini tempat transit gitu ya? sebelum dibawa ke kuburan massal, Heeh. jadi dikafanin di situ, dikumpulin di situ lah, Di asrama dikumpulin. itu. Iya, Korbannya banyak. korbannya banyak. Karena di asrama itu karena satu komplek sama stadion gitu asramanya. Iya. Jadi kan ada lapangan gitu kan, lapangan buat turun helikopter dan lain-lain kan. Oh, Jadi dikumpulinnya ternyata di asrama itu. Dikumpulin di asrama itu. Terus juga banyak pas mereka masih kelas 1, kelas 2 juga ternyata mereka juga sering diganggu. Tapi entah kenapa yang sering diganggu itu pasti anak kelas 1. Yang baru gitu di ya? situ. Iya. Kayak kenalan lah ya. Ospek nggak sih? Iya, kayaknya kayak gitu. Tapi ini kan katanya di asrama yang cewek kan ada kejadian juga nih. Sama kan kayak di kamarmu dulu. Iya. Nah, yang di cewek itu apa ada cerita nggak sih? Maksudnya kalian nggak sharing-sharing gitu? Kamu dengar cerita nggak yang di asrama cewek ada yang pernah di gimana? Soalnya kan suara yang nangis kan asalnya dari sana. Kan? Dari asrama situ. Nah, sebenarnya kalau cerita-cerita itu sebenarnya nggak ada. Mereka juga nggak pernah cerita kayak gitu-gitu. Tapi pernah satu kejadian kita tuh tiap malam tuh ada apel malam. Oh, apelnya malam. Jam 9 tuh tiap jam 9 malam kita apel. Apel tuh ngapain? Biasanya ngecek siapa aja yang ada di asrama, siapa yang nggak di asrama. Nggak ada dicari dihukum gitu ya? Gitu. Oh gitu. Ya, jadi kalau keluar tanpa izin itu kan ntar dihukum gitu-gitulah. Jadi Jam tiap 9 malam. ya? Tiap malam kecuali malam minggu itu jam 10. Nah, gitu. Iya. Keringanan. Terus? Nah, pas kita apel itu posisinya mati lampu. Lagi mati lampu. Nah, di depan kan ya, itu apelnya di halaman asrama itu kan. Iya. Di halaman asrama terus ada satu lampu sorot dari atas gitu buat nerangin kayak lampu otomatis gitulah. Emergency gitu. Jadi kan nggak semuanya kelihatan nih. Karena lampunya cuma sorot satu doang gini kan. Jadi posisinya di sini anak kelas 3, anak kelas 2 baru cewek di sini. Gitu. Tiba-tiba dari si bagian cewek ini ada yang kesurupan. Ada yang pingsan. Ada yang pingsan dulu. Oh, pingsan dulu. Ya, pingsan diangkatlah sama teman-teman ceweknya itu. Iya. Diangkat teman-teman ceweknya. Tiba-tiba pas diangkat, pas mau dibawa ke asrama cewek, itu si cewek ini teriak. Yang Pingsan ini teriak, terus sama teman-teman ini dijatuhin dong. Kaget kan, pada takut jatuhin tuh temennya itu. Teriaknya gimana? Teriak melengking gitu. Teriak melengking, dijatuhin, terus yang masih baris di sini itu pada jatuh semua, kesurupan. Kesurupan semua si cewek-cewek ini. Yang cewek berarti ya? Hampir semua yang cewek ini kesurupan. Kira berapa orang tadi? Ada 20-30-an mungkin kesurupan. Dari anak kelas 1 sampai anak kelas 3 cewek-cewek. Kesurupan masal. Kesurupan nih semua. Akhirnya kan lagi apel nih, chaos nih kan. Pada dipisah-pisahin nih. Pisah-pisahin, ada yang di dalam, ada yang masih di luar gitu kan. Itu kita nunggu kepala asrama sama orang pintar buat nyembuhin. Itu sekitar setengah jaman tuh. Jadi kayak kita yang cowok-cowok tuh pada megangin doang tuh. Dan itu posisi gelap. Posisinya gelap karena mati lampu. Posisinya gelap jadi teriak sana sini, ada yang ketawa, ada yang nangis sana sini kan. Chaos banget pokoknya. Sekitar setengah jaman baru tuh datang orang pintar sama si kepala asrama. Itu juga lumayan lama dia nyembuhin tuh yang pada kesurupan. Langsung pas sudah selesai kesurupan semua, akhirnya langsung dibubarin. Apelnya nggak jadi, kan itu lagi apel kan. Apelnya nggak jadi, dibubarin. Kepala asramanya malah bilang ke yang penjaga, kalau mati lampu tuh nggak usah apel, nggak usah apel gitu. Kalau mau ngecek ke kamar aja gitu kan. Kasihan penjaganya cuy. Iya sih, tapi mungkin ada. Tapi si kepala asramanya bilang gitu. Waktu kesurupan nih,
itu kan aduh teriak nangis ketawa. Maksudnya ada nggak beberapa yang bisa diajak ngobrol, kenapa kok kayak gini gitu? Enggak. Jadi kita coba kayak nanya siapa gitu-gitu kan. Ah, Itu nggak ada yang jawab. Cuma nangis, ada yang cuma diam tapi nangis, ada yang teriak-teriak ngamuk-ngamuk gitu. Ada yang gini nggak diam gitu. Kan kita tuh cuma kita pegangin gitu. Oh, dipegangin. Dipegangin. Dan itu aku juga baru itu yang memegang orang kesurupan. Cewek kan. Aku megang tangannya, dia sanggup loh ngangkat sampai nyampe gini. Padahal aku udah tahan banget kan, masih bisa. Tenaganya padahal Kuat kan banget. nggak kecil ya. Ya, secara badan juga nggak iya, kecil iya, kan. Aku pegang nih, masih sanggup loh dia sampai ngangkat gitu. Itu aku pertama kali tuh aku megang orang kesurupan. Kira dibubarin, pada masuk kamar kan, udah pada itu. Nah, nggak lama dari malam itu aku masih kelas 2. Udah mau naik kelas 2 kayaknya. Mau naik kelas 3. Iya. Udah mau naik kelas 3. Jadi kalau di asrama gitu sebenarnya tiap 6 bulan sekali itu ada tes fisik. Tes fisik. Jadi Rutin ya. hampir tiap 6 bulan sekali. Kayak ujian gitu. Oh iya. Nah, ngomong-ngomong tes fisik, capek minum dulu. Boleh. Minum nggak ngajak-ajak. Oh iya. Diminum. Oke, jadi Tes Siap. fisik. nggak lama dari kejadian itu kita ada tes fisik. Nah, habis tes fisik ini kan banyak runtutan tes fisiknya. Mungkin Terus karena siang. kecapean juga ya. Siang. Siang. Oke. Siang. Nah, malamnya tuh kayak berasa pada mungkin baru jam 11-an tuh udah sunyi tuh. Oh. Tepar ya. Tepar. Banyak kecapean kan. Nah, aku sama temanku itu kami ke toilet malam. Dua orang. Nggak berani kan. Udah nggak berani ke toilet sendiri. Jadi berdua. Tapi aku nggak ke toilet yang pas aku kelas 1. Oh Aku iya. ke toilet yang satunya. Ah. Aku ke toilet yang satunya. Dan itu juga mati lampu. Lampunya mati juga. Posisi toiletnya sama. Iya. Posisi toilet sama. Dan lebih jauh ya toilet yang satunya sama toilet yang sebelumnya. Sebenarnya jaraknya sama aja sih. Sama aja. Sama aja. Soalnya Entah kenapa pokoknya kami ke toilet itu. Pengen ya. Ya, begitulah. Berdua kan. Toilet. Pas baliknya itu di tiap depan kamar itu kan ada rak sepatu ya. Pas iya. tiap depan kamar rak sepatu. Balik dari toilet itu ada di sebelah toilet juga ada tangga ke bawah buat yang ke kamar bawah kan. Itu di tangga itu kita ngelihat anak kecil tuh jongkok. Berdua lo ngeliat ini. Pas kita balik kita ngeliat anak kecil jongkok kan di bawah. Itu posnya cahaya dari bawah doang lah. Dikit gitu kan. Karena lorongnya kan udah mati tuh. Kita ngeliat, kita coba biasa aja kan. Coba biasa aja. Aku ngeliat, aku nggak ngomong ke dia juga ngeliat, tapi nggak masih ngomong stay ke aku. kalem ya. Ya. Pas kita balik ke arah kamar, itu di rak sepatu itu orang jongkok semua. Orang jongkok semua. Dan kita kayak ngelik langsung sepanjang lorong itu kan kita cuma ngandelin senter handphone tuh. Jadi kan remang-remang kan cahayanya kan. Pas ngelihat itu lari tuh kita tuh. Ngelewatin dong. Ngelewatin. Supporter. Jongkoknya nunduk nggak ngelihat, nggak Anak ngelihat. kecil juga. Nggak cuma anak kecil, tapi kita ngelihatnya itu kayak orang jongkok. Nggak ngelihat itu kayak anak kecil apa gimana ya. Cuma kita ngelihat kayak orang jongkok. Balik tuh ke kamar. Balik ke kamar, sampai kamar baru aku bilang, yang tadi itu apa, aku bilang. Nanya sama temenmu yang nemenin. Aku juga nggak tahu, tapi aku juga ngeliat katanya. Aku juga ngeliat. Akhirnya kita cerita lagi nih ke pelatih. Oh iya. Kita cerita lagi ke pelatih, kita cerita ke pelatih. Peristiwa itu ya. Kita masih pas di kamar itu kita masih ada kejadian gini-gini nih gitu. Tapi kan masih ada senior kita yang kelas 3, anak kelas 3 itu di bawah. Akhirnya
karena udah mau naik kelas 3 juga, akhirnya kita dipindahin tuh kamarnya ke bawah. Oh, gitu. Dan di bawah alhamdulillahnya tidak terjadi apa-apa. Itu terakhir kita kejadian. Itu rombongan kejadian jongkok itu ya. gitu ya. Berarti emang kayak gangguan-gangguan tuh emang kejadiannya di lantai atas ya? Iya, karena kalau di lantai bawah tuh penjaganya tuh biasanya mereka tidurnya malam kan, dan itu biasanya masih kedengaran suara TV mereka dari ruangan penjaga. Oh iya. Dan mereka sering patroli juga malam, karena takut ada yang masuk dari belakang kan. Kalau naik nggak pernah patroli? Ke atas jarang banget. Udah tahu berarti itu penjaganya. Di atas gini, males. Tapi sebelum kita pindah, itu malam besoknya kita masih di kamar itu kan. Itu ada kejadian yang kita berempat ini ngalamin juga sebelum kita pindah. Oh iya. Jadi pas kita cerita besoknya, malamnya kan kita masih di situ tuh. Masih di situ. Pas kita udah pada mau tidur nih, udah mati lampu, udah masing-masing lah, udah pada di kasur masing-masing. Itu ada suara gedor kenceng banget. Orang gedor pintu kamar. Kamar kalian. Gedor kenceng banget, kayak orang gedor pintu kan kenceng tuh suara itu. Gedor kenceng, kita berempat tuh langsung turun, langsung buka pintu, bangun. Yang di atas juga turun, langsung kita buka tuh. Kirain penjaga kan. Tapi dia nggak ngomong apa-apa. Nggak ada suara orang, cuma suara gedor doang. Tapi gedornya gedor yang dung kenceng banget. Cuma kita hidupin, kita buka, itu kan langsung ke arah tangga. Dan itu nggak ada, sama sekali nggak ada orang. Sama sekali nggak ada orang, dan udah gelap juga. Dari bawah juga udah gelap, tapi masih kedengaran suara TV-nya penjaga. Karena kan karena dekat tangga kan, dekat tangga. Ini masih kedengaran, tapi sama sekali nggak ada orang. Dan itu berempat. Berarti cuman emang suara gedoran juga didengarnya cuman dari kamar kalian ya? Oke. Kalau cerita-cerita dari teman-teman yang lain itu, mereka ternyata pernah juga ada yang ngalamin di kamar mandi, ada yang itu ngintip. Yang setengah badan itu. Iya. Itu beberapa orang ngintip. Beberapa orang ngalamin kejadian itu. Dengar yang paling banyak ceritanya adalah dengar orang sprint, orang lari itu, sama orang skipping. Itu paling banyak cerita dari teman-teman di situ. Begitulah kira-kira. Selama aku di situ. Kalau yang cewek, yang baju putih? Kalau yang baju putih itu aku nggak pernah dengar dari mereka. Jarang. Di posisi yang sebelumnya, kamarku sebelumnya. Tapi aku nggak pernah ada cerita. Padahal kan jadi di pojok itu ada 4 kamar. 4 kamar. Nah, yang dari 3 kamarnya juga nggak ada cerita apa-apa. Sama sekali ya. Nggak tahu mereka nggak mau cerita atau gimana itu aku nggak tahu. Iya. Tapi nggak ada cerita itu dari orang itu. Berarti sampai kelas 3 udah. Pas udah pindah di bawah, pindah di bawah, plong ya, los. Aman, nggak ada kejadian apa-apa. Terus dari yang lantai atas itu ada yang tiba-tiba dia misal kayak teriak gitu apa gitu nggak? Kalau suara orang teriak dan segala macam, kita itu nggak pernah dengar lagi. Kita nggak pernah dengar. Tapi yang nangis juga nggak pernah. Nggak dengar lagi. Nggak dengar lagi. Jadi kalau posisi kamarku yang pas aku udah kelas 3 kan di bawah. Iya. Posisi kamarku yang kelas 1 di pojok sini. Jadi aku di pojok sini. Iya. Di seberang. Di seberang. Aku nggak pernah dengar orang nangis lagi, orang apa segala macam, udah nggak pernah dengar. Dan kita juga udah kayak mulai bodo amat dengan gangguan-gangguan itu karena udah saking seringnya nih. Saking seringnya kan. Kejadian-kejadian kayak gitu. Terus kita nggak pernah dengar lagi. Paling kita dengar cerita yang dari anak kelas 1. Ada yang dengar suara orang skipping, ada orang dengar suara orang lari. Itu terus ya? Itu maksudnya cerita orang skipping, orang lari itu emang udah dari tahun-tahun dulu emang kayak gitu? Iya. Jadi katanya sih dari sebelum-sebelumnya juga sering banget kedengaran orang skipping sama orang lari. Sama orang gedor-gedor itu. Udah istilahnya kayak apa ya? Urban legend gitu ya? Orang skipping sama lari di situ ya? Kalau sebenarnya yang gedor-gedor ini itu kayak tradisi pas kita
subuh. Heeh. Subuh itu pasti ada, jadi mereka tuh ada yang piket. Yang kelas 1 tuh piket buat bangunin orang subuh. Gedor-gedor gitu. Dan selalu gedor-gedor. Tapi ini pas kejadiannya nggak subuh. Iya. Itu yang pas gedor-gedor itu. Salah timing nih. Iya, kecepatan dia Iya. bangunin orang subuhannya. Kayaknya itu emang nyuruh tidur deh. Iya, kayaknya. Iya. Bukan Kayaknya bangunin tapi nyuruh tidur. Iya, kayak gitu. Tapi ini Cukup. Ya kalau aku di posisi itu ya nggak bisa ngapa-ngapain sih, Mas. cukup melelahkan ya. Iya sih. 3 tahun di situ. Tapi 3 tahun termasuknya berani juga loh, dari yang tadi dari kamar mandi terus lari ngelewatin yang mbak-mbak itu tadi, Iya. terus ngelewatin pas yang ini yang udah kelas 2 Orang jongkok. orang jongkok dilewatin juga. Ini ya, tapi gangguannya juga eskalasi ya. Dari yang Iya suara sih. nangis, suara kursi, tahu-tahu diliatin cewek, tahu-tahu ada yang di toilet. Naik terus loh. Tahu-tahu ada yang masal, ada yang rame jongkok. Itu selama 3 tahun di situ kayak gitu. Berarti emang bekas apa tadi? Penitipan Penitipan korban bencana. korban bencana alam. ya. Transit ya. Cukup banyak. Transitnya lama nggak? Itu aku nggak tahu. Kurang tahu ya. Pokoknya ada katanya sih dari korban-korban yang udah meninggal itu kan dibungkus-bungkusin kantong mayat Iya. kan. Kan yang aku dengar sih itu karena udah saking banyaknya itu nggak dikapanin lagi. Jadi cuma dimasukin kantong mayat mayat itu. terus langsung dibawa ke kuburan massal gitu. Pantes banyak. Tapi kalau yang sampai kerasukan tuh ya yang apel itu tadi ya. Iya, Nggak ada yang lainnya. ke yang lain nggak ada. Cuman kejadian kesurupan massal itu sekali doang itu. Oke. Ya. Cerita dari Mas Alwi cukup. Ya nggak cukup sih. Serem tenan kayak gitu. Cukup jadi cerita. Iya, ternyata ya emang ada cerita di balik kenapa kok ada gangguan-gangguan itu sih. Dari gangguannya cukup masif, ya lumayan banyak sih. Nanti sampai masuk mimpi. Ya. Makasih Mas Salwi udah jadi narasumber kita, udah nyeritain semuanya. Nah, untuk teman-teman kita yang mungkin punya cerita atau pengalaman, bisa DM ke IG kita atau email ada di bio. Terus nanti kita lihat tuh, kita baca ceritanya dari kalian. Kalau misal serem, ntar bisa kita ajak ke podcast kita buat nyeritain pengalaman kalian itu ke teman-teman lainnya. Ya. Yang Itu jelas harus serem sih ya, kayak Ya. ceritanya Mas Alwi kan. Itu aduh, Ker sih. levelnya ker ya. Oke. Medeni. Meteni. Horor dan meteni. Cocok. Nek yang cocok kayak gini langsung bisa email atau DM di IG kita. Jangan lupa subscribe, Like, sama komen, oke. bunyiin lonceng. Ya, langsung ke channel kita untuk menantikan cerita-cerita kita di episode selanjutnya. Iya, yang pastinya Serem dan medeni. Oke, thank you Mas Alwi. terima kasih ya Mas Thank you, Alwi Mas. ya. Iya. Ya, sekian dari kami. Ceritanya jadi gini. Kami ucapkan terima kasih. Selamat malam.